Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video aku ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Love you. Sarangi. Hai, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di video aku, Priska. Dan kali ini aku mau menunjukkan sesuatu kalau misalnya aku adalah ARMY. Untuk kalian yang nggak suka K-pop atau kayak apa sih konten kali ini gitu, ya udah nggak apa-apa deh, skip aja. Tapi aku berdoa semoga kalian setelah menonton video aku, kalian menjadi suka sama K-pop, khususnya BTS. Kali ini aku mau cerita ke kalian itu tentang gimana sih, kenapa sih aku jadi seorang ARMY gitu. Oh ya, ARMY itu adalah nama dari fansnya BTS. Jadi aku fansnya BTS teman-teman semuanya, fans garis keras. Tapi bisa dibilang fans cuma modal kuota doang sih. Mohon maaf teman-teman semuanya ya, untuk para ARMY semoga tidak merasa sedih ya, karena aku cuma modal kuota doang. Oke. Nah, jadi aku ingin kayak formal banget gitu nggak sih teman-teman semuanya? Jadi aku pengen cerita ke kalian semua gimana sih pertama kali aku tuh bisa suka sama BTS di umur aku yang 20 age ini. Kayak mungkin kayak yang nggak tahu juga sih, mungkin ada yang lebih tua daripada aku kali ya, atau mungkin di luar sana, di luar negeri sana mungkin ada yang lebih tua dibanding aku. Tapi kayak aku ngerasa kayak aku tuh telat banget gitu nggak sih suka sama mereka. Oke, skip, maaf, aku agak lebay. Nah, jadi aku di sini mau cerita ke kalian, kayak pengen storytelling gimana sih kayak pertama bisa suka sama BTS gitu, kayak apa sih yang menarik dari mereka, apa sih yang pesonanya mereka tuh apa sih, sampai kalau misalnya suka itu berarti suka sama dia. Dan di sini aku juga nggak apa sih teman-teman semua ya, pengen juga ngebuat kalian yang nggak suka ya. Nah di sini aku mau cerita kayak first impression aku suka sama mereka itu apa dan kenapa. Nah jadi awalnya itu tahun lalu. Oh ya, kalau misalnya kalian ngerasa video ini nggak menarik, ya nggak apa-apa, tonton aja. Mohon maaf agak memaksa ya teman-teman semuanya. Jadi next, aku suka sama BTS itu tahun lalu. Aku ingat banget tahun lalu itu. Jadi aku udah setahun ini suka sama mereka gitu. Kayak apa sih kak, apa sih mbak, apa sih Pris, kayak lo tuh suka sama BTS yang mungkin gak ada benefitnya buat kamu. Terus kayak apa sih, kayak mendingan kamu tuh kayak suka sama hal yang lain yang lebih apa ya, membuat keuntungan buat kamu gitu. Iya, kalian harus menonton video ini makanya. Jadi aku itu juga dulu gak suka sama perkorean dan per-K-popan khususnya, dan aku ngerasa kayak apa sih boyband itu kayak cowok yang alay gitu gak sih, kayak joget-joget gitu ya gak sih. Tapi ternyata aku salah guys. Jadi first impression aku tuh di Jungkook emang. Sekarang yang jadi bias aku, jadi I love you Jungkook. Mohon maaf banget guys, ini video kayak agak nggak penting banget gitu gak sih, mohon maaf ya. Tapi aku pengen share ke kalian, mungkin kalian juga ada yang suka sama BTS, dan mungkin kalian pengen share ke teman-teman yang suka sama BTS juga, dan mungkin kita satu bias. Mungkin kalian juga suka Jungkook kayak Tiara Andini, kayak
Bunga Citra Lestari, dia suka sama Bang Seokjin, ya kan? Oke, jadi dia kan aku mau jadi cerita-cerita gara-gara hiperaktif, gara-gara ngomongin BTS. Jadi ceritanya adalah di tahun lalu aku tuh kayak iseng-iseng aja, malam-malam itu aku kayak scroll di YouTube. Nah itu terus ketemulah sama si Charlie Puth yang lagi featuring sama Jungkook di acara Mama atau apa gitu, aku juga agak lupa sih ya. Nanti aku kasih tahu di sini, aku kasih tahu fotonya di sini. Dan itu kayak pertama itu kayak nggak langsung notice ke Jungkooknya sih ya, aku notice ke si abang Charlie Puth-nya itu, teman-teman. Kayak ganteng banget sih dia gitu di situ di Korea itu acaranya, ganteng banget sih. Terus kayak ternyata keluar lah si Dede Jungkook ini yang featuring sama Charlie Puth dan bawain lagu We Don't Talk Anymore. Itu kayak oke, dia bagus banget dan ganteng dan kayak suara itu bagus aja gitu. Gimana ya kalau misalnya kalian itu punya first impression ke seseorang tuh kayak gimana sih? Mohon maaf lebay. Dan setelah itu kayak aku tuh kayak stalking gitu loh, kayak mana sih kalau misalnya suka sama suka sama orang gitu, kayak kita stalking kan teman-teman semuanya. Oke, kita stalking, oh ternyata dia BTS teman-teman semuanya. Kayak oh ternyata waktu lagunya Dynamite yang sangat booming itu, ternyata aku tidak tahu kalau itu lagunya BTS. Lagunya BTS yang DNA itu ternyata aku nggak tahu itu lagunya siapa. Oke, dan ternyata itu sekarang jadi lagu kebanggaan. Dan the next story, setelah itu aku suka kan sama BTS, cuma ya aku memang ya udah gitu, suka-suka aja gitu. Nah one day jadi aku cerita sama temen aku. Nah kebetulan banget temen aku ini notabene emang suka sama Korea, bahkan adiknya juga pernah tinggal di Korea. Dan akhirnya aku cerita sama dia suka sama perkoreaan ya teman-teman semuanya. Terus aku bilang, Mbak, ini teman kerja aku ya, teman kerja aku yang sering aku bercengkrama sama dia every day. Jadi aku cerita sama dia, Mbak, aku tuh suka loh sama BTS, Jungkook. Loh kok sama, kata dia. Dan itu kita sama-sama suka di waktu yang sama dan belum lama gitu. Kayak wah gimana sih kalian yang kalian tuh suka sama sesuatu, suka sama orang, tapi itu ada temennya. Terus habis itu kayak kita ngefans sama orang yang itu ada temennya. Dan gimana sih kalian, kayak wah jingkrak banget kan, kayak wah kayak happy. Dan itu sampai aku bahas tentang BTS itu sampai direktur aku tuh sampai kedengeran kali ya, karena suara aku sama temenku ini keras banget, sampai bukan diomelin sih, mungkin sampai didatingin. Terus kayak sampai kayak bahas apa sih, kayak lebih banget gitu gak sih. Nah and then the next story, dari situ kita suka BTS. Nah setelah itu the next story, si mbak ini akhirnya karena mungkin dia punya uang lebih, jadinya dia beli merchandise-nya BTS ya, banyak sih yang dia beli dan itu official dari Weverse-nya langsung. Jadi kayak aku kemarin pinjam aja gitu albumnya dia gitu, karena ya mungkin aku ARMY, tapi karena uang aku tidak berlebih jadi aku ya sudah menjadi ARMY yang modal kuota saja. Mohon maaf ARMY, dan mohon maaf teman-teman semua yang suka BTS, saya hanya bermodalkan kuota. Tapi saya tetap suka mereka dan saya sangat mencintai lagu-lagunya dan saya sangat menghargai perjalanan hidupnya yang sungguh luar biasa. Dan setelah itu ada nih teman satu ruangan aku ya, teman-teman semua. Nah itu satu ruangan aku tuh kayak, apa sih kalian ini bahas tentang BTS terus? Terus dia tuh kayak,
apa namanya, jadi kan BTS tuh ada 7 member tuh teman-teman ya, kalian kalau misalnya nggak tahu 7 member. Leadernya itu adalah Bang RM yang seumuran sama aku, itu leadernya. Kemudian ada yang paling tua itu ada Bang Seokjin, terus ada Bang Jihoon, ada Bang Suga, ada Jimin, ada Taehyung, dan ada John Jungkook. Dan aku biasnya itu John Jungkook, tapi aku suka sama mereka semuanya. Jadi tetap aja aku suka kepribadian mereka semua, suka banget sama perjalanan hidupnya yang super effortnya tuh luar biasa banget, sampai mereka tuh bisa sampai kayak sekarang gitu, kayak appreciate banget sih sama mereka gitu. Mungkin kayak kenapa mereka sekarang tuh bisa terkenal banget dan bisa jadi aset negara ya, mungkin karena perjuangan mereka itu tadi ya teman-teman ya. Nah, oh ya, balik lagi ke teman aku yang tadi satu ruangan sama aku. Nah itu dia sampai bilangin aku kayak, apaan sih kalian tuh udah tua gitu, kalian kenapa suka BTS. Dan dia kan aku kutukan sendiri sama kata-kata dia, dan dia sekarang suka sama Taehyung teman-teman semuanya. Dan bahkan tuh di printernya dia tuh di tempat kerja dia tempelin itu semua gambar-gambar Taehyung. Ya begitulah, BTS sangat mengutuk apa yang orang bilang ke mereka ya. Enggak, bukan. Jadi apa ya, mungkin emang kalau misalnya kita bahas tentang agama atau kayak tentang religion ya, mungkin emang dari mereka mungkin kayak nggak terlalu gimana ya sama agama gitu, kayak mungkin kayak apa sih kita agama Islam, kenapa sih kita suka sama dia gitu. Oke, aku sedikit membahas tentang itu gitu. Yang namanya kita suka sama sesuatu, yang penting kita nggak boleh berlebihan ya teman-teman semuanya. Jadi kita tetap balance. Jadi kita kayak ibadah juga harus ditingkatkan. Nah ini cuma sebagai kayak selingan gitu aja gitu, kayak kita jangan pernah lupa sama ibadah. Dan walaupun kita suka sama sesuatu, mungkin kayak kita selingan aja, kayak mungkin itu untuk supaya semangat kerja, tapi jangan lupa juga dengerin murotal, jangan lupa juga untuk ngaji, jangan lupa untuk wajibnya 5 waktu. Jadi menurut aku sih itu sih. Dan untuk mereka yang maksudnya BTS 7 member ini, mungkin emang kita ngefans sama mereka, mungkin mereka juga mungkin mereka ada yang ateis, mungkin mereka juga kayak bukan muslim. Jadi ya kita suka sama sesuatu itu kan nggak menjurus ya teman-teman semuanya, asalkan itu nggak berlebihan, karena Allah nggak suka sama semua yang berlebihan ya kan. Nah jadi kalau saran aku ya, walaupun kalian suka sama sesuatu, kalian jangan berlebihan karena ya yang berlebihan itu kan nggak baik. Jadi ya balance, kan harus bisa membalance apa yang menjadikan kebutuhan hidup sama ya itu kan hanya selingan ya teman-teman. Nah jadi begitu. Dan alhamdulillah suami aku juga kayak ya udah, kalau misalnya suka sama BTS ya sudah gitu. Nah kenapa juga aku suka sama mereka gitu, karena aku suka lagu-lagunya, suka sama yang paling terpenting adalah sama perjuangannya mereka. Walaupun kayak emang so tau banget, lo emang tahu perjuangan mereka kayak gimana, emang lo saksi hidupnya dia, bukan gitu teman-teman semuanya. Jadi memang ketika si para ARMY ini suka sama si BTS ini, mereka sangat mencari tahu gitu, kayak mana sih hidupnya si BTS ini kemarin-kemarin sebelum mereka sukses gitu. Jadi memang aku tahu gitu, kayak memang aku tuh juga banyak reviewnya tentang mereka. Jadi memang aku nontonin gitu tentang itu gitu. Karena mereka tuh pantang menyerah gitu loh teman-teman semuanya. Terus sekarang bisa jadi aset negara. Terus mereka tuh kayak humble gitu loh. Ya walaupun aku belum pernah ngeliat secara langsung tuh kayak mereka tuh humble banget, karena kan memang ada acara reality show-nya kan. Jadi aku lihat lewat situ, dan menurut aku tuh mereka tuh nggak yang lebay gitu loh, nggak yang acting yang menye gitu kan. Biasanya kalau misalnya
acara-acara kayak gitu kan, kayak yang mungkin syuting nih kalian harus gini harus gitu. Tapi tuh mereka tuh apa adanya banget gitu loh teman-teman semuanya, you know what I mean, kayak gitu deh. And then menurut aku tuh mereka semua tuh kayak orangnya tulus gitu, kayak apa ya, kayak oh iya yang terakhir itu kan kalian tahu gak sih yang lagi booming sekarang ini, Jungkook featuring dengan Fahad itu kan sangat booming ya teman-teman semuanya. Dan menurut aku tuh dia sangat menghargai orang-orang muslim yang ada di Qatar. Jadi kayak oke, kayak mereka tuh baik-baik semua loh teman-teman. Jadi ya begitulah cerita aku kenapa aku bisa suka sama BTS sampai sekarang. Khususnya lagu-lagunya dan orangnya juga sih. Jadi ya mungkin sekedar video yang kurang penting, dan tapi sebenarnya penting loh buat para ARMY ini pasti penting banget. Dan pasti tuh kayak para ARMY itu yang mungkin ada di, maksudnya yang nggak di kota gitu kan, misalnya dia juga suka BTS gitu, kayak mungkin susah ya untuk mengapresiasikan bagaimana dia suka gitu ya. Mungkin ini dengan cara aku gitu ya kan, sharing ke YouTube aja. Dan apa namanya, seorang ARMY itu kayaknya tuh nggak harus kaya, nggak harus kayak punya ARMY BAM atau kayak harus punya albumnya gitu. Kayak ARMY tuh suka sama lagunya atau kayak apa ya, suka sama lagunya atau follow nih Instagramnya mereka, terus mungkin suatu hari nanti kita bisa ketemu di fans meeting, amin. Terus habis itu kayak mungkin bisa nonton konsernya one day, ya we never know kan teman-teman semuanya. Yang pasti apapun yang berbau positif, apa yang berbau yang bisa menyemangati diri kalian semua, ya nggak apa-apa, asal kalian harus tetap ingat kewajiban kalian. Oke, teman-teman semuanya, makasih udah dengerin ceritaku, dan semoga ini tetap bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, bye bye.